Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat iman untuk bisa kembali melaksanakan sholat Jumat di masjid suci ini. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah SWT. Amin. Apabila kita kirimkan salam dan salawat senantiasa tercurah kepada baginda kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Selanjutnya kami menghimbau kepada para jamaah yang sudah ada dalam masjid agar bisa mengisi saf-saf terdepan, dan yang membawa alat komunikasi mohon dinonaktifkan terlebih dahulu, dan kepada anak-anak agar tetap tenang, tidak berisik demi kekhusyukan kita dari kita semuanya. Dan kepada jemaah yang masih ada di luar agar bisa bercepat kembali ke dalam masjid sedang khotib berada di atas mimbar demi keutamaan pahala sholat Jumat. Selanjutnya kami akan melaporkan kondisi keuangan masjid sebagai berikut. Pada Jumat yang lalu tanggal 19 April 2024, total saldo 1.591.500, kotak aman total 339.000, dan tertetap sebanyak 400.000. Dan pengeluaran yang di Jumat yang lalu rutin 250.000, dan biaya operasional masjid kebersihan sebanyak 375.000. Total saldo aktif masjid hari ini sebanyak 1.705.500. Kami pengurus masjid mengucapkan jazakumullah khairan kepada para jemaah dan pengurus tetap yang telah membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah membalas dengan pahala yang diberikan. Kemudian yang akan bertindak sebagai khotib sekaligus imam adalah Al-Ustaz Darwis dan Ago Esari. Kemudian yang bertindak sebagai muazzin adalah Al-Ustaz Khairul Akbar. Demikian penyampaian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
رسول الله أشهد أن محمد رسول Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ayyuhal hadirun usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'idha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahi nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama tentu kita selaku umat Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah untuk senantiasa tak pernah berhenti memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Dialah Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, Basar Malam Pengamasih. Asariya kiri ala siapa jaina nikmat pembinyaman ilalan dan subhani tetalasa. Dialah Allah yang memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita sampai detik ini, sehingga saking banyaknya nikmat yang Allah berikan sampai Allah berfirman dalam Al-Quran,
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau ingin menghitung-hitung nikmat yang aku berikan kepada kamu, la tuhsuha, niscaya engkau akan mampu menghitung. Jadi jangankan untuk membalas nikmat yang Allah berikan, hadirin jamaah sekalian, kita sanggup. Makanya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salam dan salawat selalu kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir, Nabi kala usaha nyutus Allah Ta'ala di kumpulan dari Nuh. Angajaran di agama malam suka agama kasama, sampai Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islam din, barang siapa yang mencari menganut agama selain agama Islam, kata Allah, fala yuqbala minhu, maka ditolak oleh Allah. Tolakkan. Wa huwa bil akhirati minal khasirin, dan di hari kemudian dia termasuk orang-orang yang rugi. Oleh karena itu hadirin, saya mengajak kepada kita semua, mari kita senantiasa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan mengikuti sunnah yang Rasulullah SAW telah jelaskan kepada kita semua, yang beliau telah contohkan dalam kehidupannya. Karena Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, "Man ahya sunnati," siapa yang menghidupkan sunnahku, wa qad ahabbani, berarti dia mencintaiku, wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah, dan barang siapa yang mencintaiku berarti dia bersamaku nanti di surga. Hadirin jamaah sekalian, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu pada khutbah yang singkat ini, kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan satu hadis yang akan menjadi bahan renungan bagi kita semua, karena ini akan terjadi pada kita di hari kemudian nanti. Apa kata Rasulullah SAW? Dalam sebuah hadisnya beliau menyampaikan, la tazalu qadamin 'abdin yaumal qiyamah. Beliau menyampaikan, ketika kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar, kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi menyampaikan, la tazalu qadamin 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan mampu bergeser dua kaki seorang hamba, seorang manusia di padang mahsyar sebelum ditanya qabla ayyus'ala an arba, sebelum ditanya kepadanya minimal 4 perkara. Jadi lalat yang daripada masyarakat nanti joiki nana posisi jalan nana kutana. Ada banyak pertanyaan, minimal ada 4, dan yang bertanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pertanyaannya? Yang pertama, al-umrihi fima abnahu, kata Rasulullah, pertanyaan pertama, umur yang aku berikan kepada kamu, antu umur usare, kau habiskan untuk apa? Anjo umur usare itu pada musik apa? Kau pakai apa itu umur yang aku kasih? Dimulai kita bahas, akan dihitung, dipakai dengan umur Bapak hadirin jamaah sekalian. Karena ini memang umur hadirin jamaah sekalian, kesing-kesing. Ilalangin niya giribatan ng rontan na ko magkalatalan ka na kau mulu kuday ka ko si kamay. Allah sudah mengatur 500 yang tatalang umur ka pa hadin niya. Kaman niya rin tagalog na di buro orang. Mau tidak mau, siap atau tidak, kalau maut sudah menjemput, tak bisa dimajukan, tak bisa dihidupkan, apalagi ditawar-tawar. Jadi persoalan umur hadirin jamaah sekalian, hadir yang sebaik-baiknya, supaya nanti di hari kemudian Allah tersenyum kepada kita. Randu ya Allah Ta'ala lebih berarti main membatangku kau itu mana sana kau mati bukusannya tahu surga. Yang kedua hadirin jamaah sekalian, pertanyaan yang akan diajukan oleh Allah di padang mahsyar dan tidak akan mampu bergeser kedua kaki kita sebelum dijawab. Al-jasadihi fima abla,
Panca indera yang aku pinjamkan kepada kamu kau pakai untuk apa? Walito-lito ata akhirnya mas kalian mulai bangkit suruh dari kaligranta, mulai kaki sampai rambut tak ini dipakai tuh. Yang ininya hadirnya mas kalian, apa yang kita pakai hari ini, fasilitas yang Allah berikan ternyata itu adalah pinjaman, begini raja. Nah ini putih yang hadirnya, sebenarnya ini pasti ini putih ya, putih yang dari batahan, dan ini mata kerana bawah. Namun lagi botera isi bagi rapi Allah. Karena dinogin lagi hadirin jamaah sekalian, di dunia ini kalau kita pinjam sesuatu, pinjam motor atau pinjam kendaraan kepada saudara kita, saya datang ke Bulinata, nasari yang isi bayi kemudian kita kembalikan dengan rusak, pandat kiri kanan dan tempat anak, kemudian tempat mainan. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa kasar akan Allah Taala lapuna umur berusaha baji dan pak lentol usaha nanti nanti mulai bangunan nanti mulai bangun tuh masih usaha kubek pakusi nanti nanti baru mudah sana lalu nanya pintu nama masih iya makanya senantiasa itu Allah ingatkan kepada kita dalam Al-Quran wala tamshi bil ardi marah, jangan engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Kenapa? Karena di pakaian yang tertopok dari Noah ini jamaah sekalian, antu dimakai suruh dari kalageran pinjaman milik Allah, kembalikan dengan baik. Kaki kita senantiasa dipakai melangkah ke masjid, ke tempat yang baik yang penuh berkah, tangan kita dipakai untuk yang baik, menolong orang, mulut dipakai untuk mengucapkan kata-kata yang baik supaya orang bertambah ilmunya semakin baik, semakin tahu kepada Allah. Telinga kita pakai untuk mendengar hal yang baik, mata kita dipakai untuk melihat hal yang baik. Pokoknya pendek kata hadirin, semua yang Allah berikan ini pinjamkan pakai dengan baik. Kenapa? Sebab purna mutera bagi ada perempuan Allah Ta'ala nih pakai sih yang baik pada itu orang itu Allah Ta'ala lebih mengerti. Tahu bersebelah kami kuataku lah biung urut kesarian kok. Nah kebanyakan itu berarti pakai buat pendran mati langsung. Jadi seperti itu bahasanya. Hadirin jamaah sekalian, yang ketiga, pemutaran Allah Ta'ala daripada masyarakat dan tidak mampu bergeser kedua kaki kita sebelum kita jawab. Al-ilmihi ma fa'ala fihi, ilmu yang aku berikan kepada kamu pangiseng mabaji kagusarean kusaripatana taku apa kalimat tonyi pangajaran. Ini hadirin jamaah sekalian, saya yakin kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini asing pangiseng mabaji na sering datang di sirama dia na ajar kena siang bayi guru na ajar kena murid na sirama dia ajar kena sirama ini ya, taat kepada suaminya karena pengajaran dari suami sehingga dia taat kepada suami. Pendek kata hadirin jamaah sekalian diboleh ceritai kami ketika hasil nemai nasari itu Allah Ta'ala, Allah memberikan kepada kita pengetahuan yang baik supaya diajarkan. Ballighuanni wa ma'aya lana minta pawatuan yang nanti manusia ayat. Kulil haqqa walau kana murra kana ngikir naning anu baik kemana berpahala. Artinya pun nasi repot ya si bagainya kita senantiasa saling mengingatkan dalam kebaikan, maka imbasnya kata Tony itu nanti ami pak rasa apa, ami pak kambungan, ami balat. Seorang istri yang diajar oleh suaminya tata krama sopan santun, rumahnya akan bahagia. Seorang istri yang mengajar anaknya dengan tata cara yang baik, maka anaknya akan patuh, rumah akan bahagia. Seperti itulah gambarannya. Ajarkanlah ilmu yang baik, karena kalau ketika kita ajarkan, kemudian tadi malam tadi minasa yang modern tidak kelupaan Allah Ta'ala, ilmu yang kita ajarkan, bacaan Quran yang kita ajarkan lalu diamalkan, Masya Allah mengalir pahalanya, tidak pernah putus selama ilmu itu diamalkan kepada orang yang kita ajarkan. Apalagi menyumbang ke masjid banyak sekali, panti asuhan, sekolah, anak-anak yatim. Yang keempat hadirin jamaah sekalian, pertanyaan ibadat masyarakat yang akan diajukan oleh Allah dan tidak akan mampu bergeser kedua kaki kita, kata Rasulullah sebelum dijawab. An malihi min aina iktasabahu fi ma anfaq.
an malihi min aina tasaba fi ma anfaqa. Harta yang aku berikan kepada kamu, harta yang aku berikan kepada kamu, barang-barang harta kau peroleh dengan cara apa dan kau belanjakan kemana. Inilah hadirin jamaah sekalian, ini menjadi bahan renungan kita bagi semua. Kita semua ini punya harta. Ya. Satu pesan dari Allah dan Rasulullah, jangan sekali-kali membawa harta yang haram ke dalam rumah walaupun itu sedikit, apalagi jadi. Tapi punalu halala, alhamdulillah, tidak jadi tidak apa. Nah, berbicara barang-barang atau pakai sengasih kalau itu rubah cilaka saya salah. Orang yang celaka yang pertama kata Nabi, orang yang mencari harta dengan cara yang halal dan dibelanjakan dengan cara yang haram. Celaka. Halal lagi di semua. Turun agak pernah kanyami, na pada dompi, na pada kucika, na belanja sana. Dia belanjakan dengan cara yang haram. Dan yang kedua yang celaka, orang yang mencari harta dengan cara yang haram, lalu dia belanjakan dengan cara yang haram. Yang selamat hanya satu, orang yang mencari harta dengan cara yang halal dan dia belanjakan dengan cara yang halal. Inilah hadirin jamaah sekalian 4 pertanyaan pakutana. Mudah-mudahan boleh ini ya patah masa dia na sampai mo kira pa umur ka palento-lentoan bangsa yang mabajitna dan harta kita. Dan kalau kita ingin selamat dari 4 pertanyaan ini, ulama kita memberikan gambaran jawabannya adalah jaga sholat di waktu kita sehari semalam. Karena yang pertama ditanyakan di hari kemudian adalah sholat. Awal ma yuhasabu min amri kata Rasulullah, di hari kemudian adalah sholat. Yang pertama dan utama ditanyakan di hari kemudian adalah sholat. Nabaji sabayanta faida salat sa'iru amal. Baik nasi kemarin baik kan. Wa in fasadat, kalau salatnya rusak fasadat sa'iru amal, pada nasi jemaah. Kenapa dia? Karena orang yang menjaga sholatnya 5 waktu sehari semalam, Pak hadirin jamaah sekalian, demi Allah tidak akan mungkin menyanyiakan umurnya. Dia dosa bari ini singa ibu sisiran lengkap. Dia nak berat dosa sabayanya dia kan. Yang kedua, orang yang menjaga sholatnya 5 waktu sehari semalam dengan benar, dengan sempurna, tidak akan mungkin dia memakai fasilitas yang Allah berikan ini ke jalan yang haram. Tidak mungkin anak berat yang mungkin tanpa salah, tidak mungkin di mana bagi anak dan haram. Apalagi mereka yang pelan dari pacing kawan sambayang dengan jadi sampai ke siapa? Karena sambayang ini ukur. Yang keempat, orang yang menjaga sholatnya dengan baik dan sempurna tidak akan mungkin mengajarkan hal yang buruk pada orang, apalagi dari keluarga. Tidak mungkin apa lewat, tidak mungkin mengajar mengkori dari tempat sambayang sampai. Yang terakhir, orang yang menjaga sholatnya di waktu sehari semalam tidak akan mungkin memakan makanan yang haram, apalagi dia rokok rumahnya. Dia balik sholat. Karena sholat ini, sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi ini ini panggungan waktu sampai. Jangan hanya di dalam masjid kita tawakal kepada Allah, tapi pangkuran ketika kita keluar dari masjid kembali lagi ke jalan yang sebenarnya. Tapi satu pesan dari ulama kita dari Rasulullah, jangan pernah meninggalkan sholat di waktu sehari semalam dalam keadaan apapun, dimanapun dan kamu. Kimia aku pun sampai dijaga sampai tapi lima selesai. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, keimanan, ketakwaan, petunjuk kepada kita untuk senantiasa menjaga 4 hal ini, menjaga sholat kita sehingga kita selamat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin wa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha wala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.